Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wiraguna dengan NIM 210503104. Saya dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari bengkel pengukuran teknik, yaitu mengukur tegangan AC dan DC menggunakan osiloskop digital, di mana tegangan AC merupakan output dari trafo dan output dari PLN, sedangkan tegangan DC-nya merupakan output dari adaptor atau charger HP. Yang pertama, saya akan mengukur tegangan output dari trafo, kemudian membandingkannya dengan output dari PLN. Dan yang kedua, saya akan mengukur tegangan output dari adaptor atau charger HP dan membandingkannya dengan PLN menggunakan osiloskop digital. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan membandingkan tegangan PLN dengan trafo dan tegangan PLN dengan adaptor atau charger HP. Yang pertama, saya akan membandingkan tegangan PLN dengan trafo terlebih dahulu. Baik, di sini saya menggunakan dua probe. Yang ini untuk channel 1 dan yang satunya untuk channel 2. Dan untuk channel 1 yang groundnya saya akan hubungkan ke netral, dan yang positif negatifnya saya akan hubungkan ke fase. Dan di sini terdapat pengaturan skala kali 1 untuk tegangan, untuk mengukur tegangan relnya, dan skala kali 10 untuk mengukur tegangan yang lebih tinggi. Baik, saya akan pasangkan probe ini ke alat ukur terlebih dahulu. Baik, sebelum pengukuran saya akan mencari tegangan fase dan netral pada stop kontak ini terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan alat ukur multimeter. Baik, di sini jarum multimeternya tidak bergerak, dan yang satunya jarum multimeternya bergerak, berarti yang ini merupakan tegangan fasenya dan yang ini merupakan tegangan netralnya. Baik, di sini sudah dihubungkan, dan untuk probe-nya saya menggunakan yang di channel 1. Yang ini kita akan hubungkan ke netral, dan yang positif negatif saya akan hubungkan ke fase. Dan di sini saya menggunakan skala dikali 10 supaya lebih mudah membaca tegangannya saat pengukuran. Baik, langsung saja saya akan hubungkan.
Baik, di sini sudah terhubung ya, dan kita akan langsung saja hidupkan osiloskopnya. Dan di sini sudah terlihat ya sinyal dari PLN-nya. Dan untuk yang channel 2 saya akan hubungkan di output pada trapu. Baik, saya akan hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk groundnya kita akan hubungkan di CRT. Dan positif negatifnya kita akan hubungkan di 12 volt. Baik, sekarang kita akan hidupkan channel 2-nya. Baik, di sini sudah terlihat yang kuning ini merupakan sinyal dari PLN dan yang biru ini merupakan sinyal dari output trapu. Dan sekarang kita akan mengatur posisi sinyalnya terlebih dahulu. Untuk channel 1 kita mengaturnya menggunakan selektor yang ini, dan untuk channel 2 kita menggunakan selektor yang ini ya. Kita akan atur sampai di posisi 0. Nah, di sini sudah di posisi 0, dan kita akan atur yang channel 2-nya di posisi 0 juga. Nah, di sini sudah di posisi 0. Baik, untuk tegangan maksimum dari PLN kita akan atur terlebih dahulu nilai volt per dip-nya supaya lebih mudah membaca. Dan kita akan run stopkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini terlihat nilai satu kotak dari tegangan PLN yaitu sebesar 10 volt. Jadi ini 3 kotak lebih sedikit, berarti tadi kan saya menggunakan skala di kali 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Berarti satu kotaknya ini memiliki nilai sebesar 100 volt, dan di sini 3 kotak lebih sedikit, berarti sekitar 320 volt untuk tegangan PLN. Dan untuk tegangan minimumnya yaitu sebesar min 320 volt. Dan untuk tegangan maksimum dari trapu di sini terlihat nilai satu kotaknya itu 10 volt di sini ya. Dan untuk skalanya tadi saya menggunakan di kali 1, berarti di sini 2 kotak, berarti tegangan maksimumnya yaitu sebesar 20 volt. Dan untuk tegangan minimumnya yaitu sebesar min 20 volt. Baik, jadi kesimpulannya tegangan maksimum dari PLN yaitu sebesar 320 volt AC, sedangkan tegangan minimumnya yaitu sebesar min 320 volt AC, dan tegangan rata-ratanya
yaitu sebesar 220 volt. Dan untuk tegangan maksimum dari trafo yaitu sebesar 20 volt, dan untuk tegangan minimum dari trafo yaitu sebesar min 20 volt, dan untuk tegangan rata-ratanya yaitu sebesar 12 volt. Baik, selanjutnya yaitu tentang periode dari output PLN. Yang disebut satu periodenya tuh kan saat posisinya naik terus ketemu naiknya lagi, itu disebut satu periode. Dan jika posisi naik dan turun seperti ini, itu disebut setengah periode. Dan di sini nilai satu periodenya tuh kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak, dan nilai satu kotaknya tuh sebesar 2,50 milisecond dikali 8 berarti sekitar 20 milisecond. Dan untuk periode dari trafo yang di sini yaitu sama, saat posisinya naik dan ketemu naiknya lagi, itu disebut satu periode. Dan di sini sama 8 kotak, dan nilai satu kotaknya 2,50 milisecond, berarti nilai satu periode dari output trafo yaitu sebesar 20 milisecond. Baik, jadi kesimpulannya periode dari PLN yaitu sebesar 20 milisecond, dan periode dari trafo yaitu sama sebesar 20 milisecond. Kenapa sama? Ini dikarenakan outputnya sama-sama dari PLN, dan PLN sendiri sudah memiliki periode sebesar 20 milisecond. Baik, yang berikutnya saya akan menentukan frekuensi. Rumus frekuensi yaitu 1 per periode. Jadi kita sudah mendapatkan periodenya yaitu sebesar 20 milisecond. Jadi 1 per 20 milisecond. Dan di sini saya sudah menulis rumusnya. 1 per 20 milisecond, dan hasilnya 50 Hz. Jadi frekuensi dari output PLN dan output trafo yaitu sebesar 50 Hz. Baik, itu merupakan perbandingan dari output PLN dengan trafo. Baik, selanjutnya saya akan membandingkan output dari PLN dengan adaptor atau charger HP. Baik, sekarang saya akan membandingkan output dari PLN dengan output dari adaptor atau charger HP. Jadi kita sudah mengetahui fase dan netral pada stok Honda ini, dan kita akan pasang ya. Dan untuk channel 1 saya akan hubungkan di output dari PLN. Yang ground kita hubungkan ke netral, dan yang positif negatifnya kita hubungkan ke fase. Dan untuk skala saya tetap menggunakan dikali 10. Baik, langsung saja kita akan hubungkan.
Dan untuk adaptornya kita akan hubungkan. Dan di sini untuk groundnya kita hubungkan di kabel yang berwarna hitam, dan untuk positif negatifnya kita hubungkan di kabel yang berwarna merah. Baik, di sini sudah terlihat gelombang dari output PLN dan sinyal dari output adaptor. Sekarang kita akan bandingkan, dan saya akan mengatur posisi sinyalnya terlebih dahulu. Kita akan atur sampai di posisi 0. Nah, di sini sudah di posisi 0 ya. Dan untuk channel 2 nya kita akan atur juga di posisi 0. Nah, di sini sudah di posisi 0. Dan untuk tegangan maksimum dari PLN kita akan down stopkan terlebih dahulu. Untuk tegangan maksimum dari PLN di sini terlihat nilai satu kotaknya itu 10 volt, dan skalanya kita menggunakan dikali 10, berarti nilai satu kotaknya 10 volt dikali 10 kan 100, berarti nilai satu kotaknya itu 100 volt. Dan di sini 3 kotak lebih sedikit sini ya, 1 2 3 kotak lebih sedikit, berarti sekitar 320 volt. Dan untuk tegangan minimumnya yaitu sebesar min 320 volt. Untuk tegangan rata-ratanya dari PLN yaitu sebesar 220 volt. Dan untuk tegangan maksimum dari adaptor atau charger di sini terlihat di channel 2. Kita akan menggunakan di satu kotak ya. Nah, di sini terlihat nilai satu kotaknya itu 5 volt. Jadi tegangan maksimum dari adaptor ini yaitu sebesar 5 volt DC. Baik, sekarang itu tentang periode dari output PLN. Tadi saya sudah jelaskan periode dari output PLN yaitu sebesar 20 milisecond. Di sini terlihat menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 kotak, dan nilai satu kotak yaitu sebesar 2,50 milisecond, berarti 2,50 milisecond dikali 8 yaitu sebesar 20 milisecond. Dan untuk periode dari output adaptor yaitu tidak memiliki periode karena tegangannya konstan atau tetap, yaitu tetap sebesar 5 volt. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi. Tadi saya sudah jelaskan frekuensi dari output PLN yaitu sebesar 50 Hz, sedangkan frekuensi dari output adaptor atau charger tidak memiliki frekuensi karena tegangannya konstan atau tetap. Baik, di sini untuk tegangan output dari PLN ketika di posisi ini merupakan tegangan mendorong, dan ketika posisi di bawah seperti ini merupakan tegangan menarik. Saat di posisi puncak memiliki tegangan maksimum atau tegangan mendorong yang sangat
keras, yaitu sebesar 320 volt. Dan saat di posisi tengah seperti ini merupakan tegangan mendorong medium, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dan ketika di posisi ini merupakan ketika di posisi ini tidak ada tarikan dan dorongan karena di posisi 0. Dan ketika di posisi di bawah seperti ini merupakan tegangan tarikan atau tegangan minimum, yaitu sebesar min 320 volt. Baik, satu lagi yang ingin saya jelaskan, untuk output PLN yang bergelombang seperti ini merupakan tegangan AC, sedangkan output dari adaptor yang lurus seperti ini merupakan tegangan DC. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, mungkin segitu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.